Sambutan sekaligus amanat Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Hendrik Lewerisa SH, LLM, dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Maluku, hadir bersama kita hari ini Pak Kapolda Maluku, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dadang Hartanto SHSI, KMSI, yang mewakili Pak Panglima, yang mewakili Pak Kajati, dan sahabat saya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Bapak Asis Sangkala. Yang saya hormati Wali Kota Ambon atau yang mewakili, saya hormati Wakil Bupati SBT, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Diklitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang saya hormati pimpinan Muhammadiyah Wilayah Maluku beserta jajaran, yang saya hormati PLT Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12, yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku beserta jajaran, para pimpinan perguruan tinggi yang berkenan hadir baik dari Maluku maupun Maluku Utara, para dekan dan dosen, para wisudawan wisudawati bersama keluarga, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama dan terutama saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan penyertaannya kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri wisuda sarjana Universitas Muhammadiyah Maluku tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus yayasan, pimpinan serta sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Maluku atas pelaksanaan wisuda hari ini. Di saat ini keberhasilan penyelenggaraan wisuda ini adalah bukti nyata komitmen dalam memajukan dunia pendidikan di Provinsi Maluku yang kita cintai bersama. Kepada jajaran akademika Universitas Muhammadiyah Maluku, saya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya wisuda hari ini yang merupakan wisuda perdana Universitas Muhammadiyah Maluku sebagai institusi pendidikan yang mencetak generasi unggul di bumi raja-raja. Sebuah tonggak sejarah yang menandai lahirnya generasi sarjana pertama dari kampus ini. Kepada para orang tua dan keluarga, hari ini adalah buah dari kerja keras, pengorbanan dan doa yang tiada henti. Keberhasilan anak-anak kita adalah kebanggaan bersama. Terima kasih atas peran besar dalam mendampingi, mendukung pendidikan putra-putri terbaik Maluku. Sehubungan dengan itu saya sampaikan bahwa dalam konteks pembangunan daerah ini, kita sedang berada pada fase penting, yaitu fase transformasi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang maju, terhubung dan berdaya saing global. Saya berharap perguruan tinggi maupun para lulusan mampu turut hadir dan berkontribusi terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan, antara lain pembangunan lapangan abadi atau blok Masela yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pengembangan blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah hampir 27 tahun ketika blok itu ditemukan, ya, pada akhirnya syukur alhamdulillah, puji Tuhan, tahun ini kita akan menyaksikan pembangunan pengembangan lapangan abadi blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Pembangunan lapangan abadi ini saatnya nanti akan memperkuat resiliensi kita sebagai bangsa, sehingga kita punya ketahanan energi dan menjadikan Indonesia tidak tergantung kepada pasokan energi dari negara lain. Pembangunan blok Masela juga adalah kesempatan terbaik bagi para wisudawan nanti, karena di sana nanti akan terjadi penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak. Pada saat berproduksi secara komersial atau on streaming,
pengembangan Blok Masela itu akan menyerap tenaga kerja di kisaran 15.000 lebih. Ini satu peluang kerja yang sangat besar. Mungkin di tahap-tahap awal penyerapan tenaga kerja belum sebanyak itu, tapi sudah lumayan banyak. Jangan biarkan kesempatan kerja ini berlalu, lalu adik-adik sarjana menjadi penonton di negeri sendiri. Sebagai gubernur, saya inginkan supaya peluang kerja yang lahir dari pengembangan lapangan abadi Blok Masela harus menjadi kesempatan terbaik bagi putra-putri Maluku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita hidup di daerah provinsi kepulauan. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antar pulau sebagai provinsi kepulauan membutuhkan lulusan-lulusan yang handal, kreatif, dan inovatif untuk mengelola potensi daerah. Saya ingin berpesan, teruslah belajar atau long life learning. Tingkatkan kemampuan adaptif, kreativitas dan kepemimpinan dalam menghadapi dinamika global. Bersamaan dengan itu, kita patut bersyukur kepada lembaga DPR RI, DPD RI, dan pemerintah yang telah merespon perjuangan panjang provinsi-provinsi kepulauan untuk adanya suatu rejim hukum yang berbeda, yang memperlakukan provinsi kepulauan berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain, karena karakteristik geografis kita berbeda. Pemerintah, Presiden Prabowo telah mengeluarkan surat presiden kepada DPR RI dan pemerintah dan DPD untuk segera membahas rancangan undang-undang daerah kepulauan dalam waktu secepatnya. Di DPD RI telah terbentuk tim kerja, di DPR RI telah terbentuk panitia khusus, dan oleh karena itu kita menunggu ketiga institusi atau tripartit ini, pemerintah, DPR, dan DPD, untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Dan dalam konteks itu, sebagai Gubernur Maluku, sebagai Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan hari ini, yang dulu terdiri dari 8 provinsi, sekarang sudah ada tambahan 2 anggota baru, yaitu Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sekarang sudah ada 10 provinsi kepulauan yang akan gigih memperjuangkan lahirnya undang-undang provinsi daerah kepulauan. Saya membutuhkan dukungan dan peran serta aktif dari seluruh stakeholders yang ada, terutama dari kalangan kampus, LSM, civil society, yang nanti akan berperan sebagai pressure group kepada pemerintah, DPR, dan DPD agar memperlakukan pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan menjadi top prioritas. Karena sudah beberapa kali rancangan undang-undang daerah kepulauan ini masuk dalam program legislasi nasional, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, tahun ini tanda-tanda untuk lahirnya undang-undang daerah kepulauan itu semakin jelas. Kita doakan bersama. Yang ketiga, hilirisasi sektor kelautan dan perikanan, hilirisasi komoditas kelapa dan pala. Kemarin saya menghadiri peletakan batu pertama atau the groundbreaking dari pembangunan pabrik pengolahan kelapa dalam dan pala di Kecamatan Elpa Putih, di Desa Liang Awahia, Kabupaten Maluku Tengah, di mana akan dibangun perkebunan kelapa dalam dan akan ada industri di situ. Ini untuk pertama kali kita memutus mata rantai peran Maluku sebagai suplai bahan baku. Selama ini kita menjual bahan baku, kita hanya menjual raw material yang ketika dijual keluar sana diproses dengan sekian banyak produk turunan, kemudian kita menjadi pengimpor produk itu yang memperoleh nilai tambah. Bukan kami, bukan petani, bukan daerah yang memiliki komoditas itu, tapi mereka yang melakukan industrialisasi atau hilirisasi, memproses raw material menjadi satu produk unggulan yang kemudian bernilai tambah atau memiliki added value. Mata rantai itu kemarin kita sudah mulai memutuskan dia dengan akan dibangunnya hilirisasi kelapa dalam dan pala di Kabupaten Maluku Tengah. Ke depan, Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Maluku yang saya hormati dan saya banggakan. Maluku sangat kaya, kita kaya. Tapi kita tidak bisa menafikan fakta bahwa hari ini Maluku juga masih miskin. Ya. Tantangan kita hari ini adalah soal pengangguran, kemiskinan. Masih banyak keluarga-keluarga kita yang anak-anaknya dan ibunya masih mengalami stunting dan sebagainya. Ini satu gambaran yang sangat paradoks di bumi raja-raja yang dianugerahi Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ya, kita kaya, tapi kita miskin.
Di zaman generasi pemimpin Maluku, zaman saya dan teman-teman bupati, wali kota, saya Maluku, saya percaya kita memiliki visi yang sama dan tekad yang kuat agar sumber daya yang begini banyak harus dikelola secara tertanggung jawab, berencana dan berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat Maluku dan kemajuan daerah ini. Yang keempat, Bapak sekalian, sudah terlalu lama juga Maluku kita mengalami disparitas harga komoditas yang sangat tinggi. Mengapa? Karena kita tergantung kepada pasokan komoditas dari luar. Rantai pasok yang panjang atau chain of supply yang panjang, dan kita terlalu tergantung kepada distribusi komoditas-komoditas itu dari pelabuhan-pelabuhan di luar sana, di luar Maluku. Pemerintah Provinsi Maluku telah merencanakan membangun satu Maluku Integrated Port yang nanti akan berfungsi sebagai hub logistik bagi Indonesia Timur dan Pasifik Selatan Barat. Ya. Ini adalah mimpi besar kita, bahwa jika ada orang yang kemudian menanggapi mimpi ini dengan nada yang skeptis atau pesimis, biarlah mereka. Tapi bagi pemerintah Provinsi Maluku, saya, Wakil Gubernur, pimpinan-pimpinan OPD dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku, kita memiliki visi yang kuat bahwa the Integrated Port of Maluku harus kita bangun supaya di kawasan itu akan tumbuh satu ekosistem bisnis baru. Akan ada satu kawasan ekonomi khusus di mana dia akan berfungsi sebagai pelabuhan untuk logistik, pelabuhan untuk perikanan, pelabuhan untuk membangun terminal LNG, dan pelabuhan untuk RoRo atau kapal-kapal pengangkut RoRo. Dan di situ juga akan menjadi kawasan untuk membangun kawasan pergudangan dan perekonomian yang lain. Dengan pengembangan blok abadi, blok Masela, hilirisasi kelapa dalam di Maluku Tengah, rencana pembangunan Maluku Integrated Port dan pembangunan lainnya, kita berharap semua proyek-proyek yang direncanakan tersebut akan menjadi prime mover atau pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Maluku. Kepada para wisudawan semua, hari ini kalian diwisuda. Satu tahapan perjuangan telah kalian lewati. Kalian diwisuda dalam kondisi dunia, kondisi negara, dan kondisi daerah juga yang penuh tantangan. Ekonomi kita mengalami turbulensi yang tidak mudah karena kita saling tergantung. Terjadi perang Ukraina, Rusia, perang di Timur Tengah dan sebagainya, berpengaruh terhadap negara kita, terhadap daerah kita. Ya. Jadi kalian diwisuda dalam kondisi yang sangat menantang, tapi kalian tidak boleh putus asa. Wisuda adalah satu tahapan awal dalam perjuangan hidup kalian yang telah kalian lewati. Masih ada tahapan lain ke depan. Ya. Anak-anak menunggu sang ayah pulang menjala, ibu-ibu duduk bercerita. Hari ini sarjana Universitas Muhammadiyah diwisuda, kepada Maluku kalian harus berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.